Ustaz, Afwan ya, Ana mau nanya, Siap. ini apa sih mengenai definisi antara karomah, mujizat, maunat, sama istiroj itu kalau menurut Ustadz pribadi itu seperti apa? Kalau menurut kacamata tauhid dan kacamata fikihnya itu, tolong Ustadz sedikit masukannya ataupun penjelasannya karena banyak para ikhwan ini yang bertanya seperti itu Ustadz. Oh ya. Jadi sebelum saya menjelaskan antara maunat, karomah dan mujizat dan istijrot, sebelumnya saya mohon maaf dulu pada sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, barangkali penyampaian saya, penjelasan saya, pemahaman saya ada kesalahan, saya mohon diluruskan khususnya kepada Ustadz nih yang bertanya nih. Siap Ustadz, kita sharing saja di sini. Ya emang benar kata Ustadz itu, ada mujizat, ada karomah, ada maunat, ada istijrot ya. Kalau mujizat itu khusus bagi kalangan Rasul Allah. Betul. Itu mujizat. Betul Ustadz. Bagi kalangan utusan Allah. Para anbiya khususnya para rasul. Itu mujizat. Kalau karomah itu bagi khusus kalangan para wali-wali Allah. Itu karomah. Ya, betul. Kalau maunat itu khusus bagi kalangan ulama-ulama Allah. Betul. Dari fadilah keilmuan itu. Betul Ustaz. Maunat. Iya. Kalau istijrot itu bagi kalangan orang-orang kafir yang tidak mengimankan kepada Allah dan mengimankan kepada Rasulullah, dan bagi khusus kalangan orang-orang fasik. Orang fasik. Jadi tidak kafir aja. Benar, banyak Islam pun yang fasik juga bisa aja. Betul. Gitu. Bisa aja. Itu istilah aja Ustaz ya. Istijrot itu. Jadi istijrot itu suatu sungkunan dari Allah berarti ya. Itu bagi kalangan orang yang fasik. Betul. Nah, di situ pengertian mujizat dan karomah dan maunat istijrot itu pengertiannya itu adalah mujizat itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada hambanya khususnya Rasul, yang mana Allah memberikan keistimewaan itu tanpa melalui pelantara, makhluk seperti Jibril, seperti para jin gitu. Jadi langsung Allah yang bertindak. Gitu. Keistimewaan dari Allah itu yang namanya mujizat itu bagi untuk orang-orang, yaitu untuk para Rasulullah, para malaikat itu kali ya. Itu yang dinamakan mujizat ya. Enggak, khusus kepada para rasul mujizat ya? Itu. Jadi keistimewaan dari Allah, mujizat itu yang diberikan kepada Rasul, yang mana Allah memberikan keistimewaan itu kepada Rasul tanpa melalui pelantara. Jadi langsung Allah yang bertindak. Betul. Seperti Nabi Allah Ibrahim. Waktu mana Nabi Allah Ibrahim itu waktu dibakar sama Raja Namrud itu, itu mau ditulungin sama malaikat Jibril. Nabi Ibrahim tidak mau. Beliau menolak ya. Gitu. Jadi beliau itu, Nabi Ibrahim itu pingin langsung ditulungi sama Allah langsung. Nah dari situlah Allah langsung api jadi dingin. Jadi Allah langsung yang bertindak. Betul. Tanpa melalui malaikat, tanpa melalui jin. Itulah pengertian mujizat. Cuman mujizat itu bagi khusus kalangan Rasulullah. Itu pengertian dari mujizat. Nah yang seterusnya, pengertian dari karomah. Karomah itu bagi kalangan kekasih Allah. Yang disebut wali-wali Allah. Nah, seperti Syabul Jabar nih ya. Kita lagi berada di tempat lingkungan Syabul Jabar. Ini tempat apa itu namanya? Riadoh ya, Tad ya? Iya, benar. Ini Ustadz Ahmad udah lama ini beliau nih Riadoh di tempat karomah Syabul Jabar nih. Udah lama beliau ini. Mudah-mudahan beliau ini diberi kesehatan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Ngerokok dulu. Iya, ngerokok. Oh, jadi karomah seperti itu ya, Ustaz ya.
karomah itu diberikan kepada kekasih Allah ya. Nah, iya. Jadi karomah itu keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mempunyai pangkat kewalian. Jadi hamba-hamba Allah yang sudah menjadi kekasih Allah, yaitu para aulia, itu karomah. Nah, karomah juga sama seperti mujizat. Gitu. Pengertian karomah juga sama seperti mujizat. Apa sama seperti mujizat? Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada wali Allah itu tanpa melalui pelantara juga. Tanpa melalui pelantara malaikat Jibril, tanpa melalui pelantara apa tuh namanya, jin. Jadi langsung Allah yang bertindak. Jadi perbedaannya antara mujizat dan karomah itu sama aja. Tipis ya. Isinya cuman labelnya yang berbeda labelnya. Kalau mujizat mah itu khusus kalangan untuk rasul, kalau karomah khusus untuk kalangan para wali. Cuman pengertiannya sama aja. Apa pengertiannya sama aja? Yaitu keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada hambanya tanpa melalui pelantara makhluk seperti jin, seperti malaikat. Jadi langsung Allah yang bertindak. Gitu. Jadi isinya sama aja, cuman perbedaannya itu dari labelnya. Gitu. Dari label seperti namanya. Gitu. Nah, mujizat itu mah khusus bagi kalangan rasul. Kalau mah khusus bagi kalangan para aulia. Cuman ta'rifannya itu sama aja. Pengertiannya sama aja. Nah, itu kalau menurut pemahaman saya masalah karomah. Kalau maunat, Ustaz? Nah, kalau maunat itu khusus kalangan dari ulama-ulama Allah. Jadi fadilah dari hasil apa tuh? Amal soleh dia. Iya. Itu maunat. Iya. Itu maunat itu keistimewaan dari fadilah Keistiqomahan beliau. Nah, keistiqomahan hambanya dari amal solehnya itu. Betul. Gitu. Apa aja amal soleh? Amal soleh itu umum lah. Iya. Gitu. Itu fadilah. Gitu. Karena hikmah lah. Jadi hikmah itu adalah buah dari hasil pekerjaannya. Gitu. Buah dari hasil amal solehnya. Nah, itu pengertian maunat. Seperti Abuya Dimyati Cidahu gitu ya. Banyak. Ya Ustadz juga pasti mempunyai maunat. Karena Ustadz karena lagi riado nih ya. Gitu. Lagi riado. Mungkin dari amal soleh Ustadz, ya namanya amal soleh kan umum ya. Iya. Umum gitu. Seperti apa tuh? Ustadz punya aurat, Ustadz berpuasa. Nah, itu dari fadilah dari amal soleh itu ada keistimewaan gitu yang diberikan oleh Allah. Cuman maunat itu keistimewaan dari Allah itu gitu. Dari fadilah amal soleh kita. Gitu. Allah memberikan keistimewaan dari fadilah amal soleh kita. Itu perbedaannya maunat. Gitu. Kalau maunat itu dari fadilah amal soleh kita dan diberikan keistimewaan oleh Allah dari fadilah amal soleh kita itu dengan sababiyah amal soleh kita. Nah, itu maunat. Iya, kadang suka ada yang ngomong begini saja. Saya sholat ya sholat, puasa ya puasa gitu kan. Tapi kok saya begini aja. Sedangkan orang tidak sholat, tidak apa kok Allah cukupi kekayaannya gitu kan, kebutuhan hidupnya. Doanya kabul. Ya, iya kabul doanya. Mungkin itu kali ya yang dinamakan istidraj. Nah, itu yang dinamakan istidraj. Istidraj itu. Gitu. Itu yang dinamakan istidraj. Jadi istidraj itu bagi orang-orang yang fasik gitu ya. Yang diberikan kepada orang fasik istidraj. Nah, dari antara mujizat, karomah, maunat, istidraj itu masuk dalam kategori hukum adat. Gitu. Kategori dari hukum adat yang mana mujizat, karomah, maunat, istidraj itu keluar dari hukum adatiah. Gitu. Keluar dari hukum adatiah karena hukum itu ada hukum adat, ada hukum akal, ada hukum nakli, yaitu hukum syar'i. Gitu. Al adatu muhkamatun bisar'i, adat yang dihukum oleh hukum syara. Apa sih hukum adat itu? Hukum adat itu adalah hukum kebiasaan. Mana contoh hukum kebiasaan itu? Contoh, kita ini pingin kenyang. Secara hukum adat kalau kita pingin kenyang, kamu makan.
Itu contoh. Atau contoh lainnya, api itu panas atau bara itu panas. Gitu. Secara adatnya itu api itu panas, bila mana kita dibakar pasti kita merasa panas. Tiba-tiba kita dibakar sama api, tiba-tiba tangan kita tidak panas. Nah itu berarti udah keluar dari hukum adat. Gitu. Seperti orang dikadek tidak mempan, gitu. Karena pisau itu tajam, gitu. Dikadek nih sama saya, Ustadz dikadek sama saya tidak mempan. Nah Ustadz itu sudah keluar dari hukum adat. Itu namanya khawarij. Mana contohnya? Nabiullah Ibrahim dibakar tidak apa-apa, ya itu udah khawarikul adat. Nah, itu makomnya kepada Rasul itu namanya khawarikul adat, itu adalah mujizat gitu. Kalau dari para aulia, kalau keluar dari hukum adat gitu, itu makomnya karomah. Gitu. Kalau dari ulama keluar dari hukum adat, itu namanya maunat. Tapi sekarang kebanyakan begini saja. Jadi antara hukum dan adat itu tipis ya perbedaannya ya. Maksudnya gimana? Jadi begini nih, contoh ya, di suatu kampung gitu kan, ada yang namanya rebokasan. Ya, rebokasan. Nah, rebokasan itu kan kalau secara hukum itu tidak kuat, tapi kalau secara adat, nah itu kuat. Jadi kebanyakan sekarang ini adat itu seakan-akan dijadikan fatwa hukum. Begitu tuh Ustaz. Contoh begini. Ini rebokasan gitu kan. Sholat tolak bala gitu kan. Sedangkan kalau menurut pendapat saya sih yang namanya sholat tolak bala itu tidak harus selalu bertepatan dengan bulan rebokasan. Begitu Ustaz. Sapar. Nah, jadi adatnya itu adalah biasanya setiap masyarakat itu bikin ketupat, bikin sayur, itu kan sebenarnya itu bukan hukum. Cuman karena itu adat ulama, sehingga seakan-akan itu menjadi hukum. Jadi disitulah poin daripada tolak bala itu sodako. Nah, ya. Begitu Ustaz. Kalau menurut pandangan Anda, kalau menurut pandangan Antum itu seperti apa? Jadi yang kita jelaskan itu khawarikul adat itu hukum adat yang dihukumi oleh hukum syara. Mana yang hukum syara, yaitu dari hukum Al-Quran, hadis gitu ya. Ya kata saya itu gitu. Secara adatiah kita nih, umpamanya kita nih lapar nih ya. Waduh saya lapar nih, perut saya. Terus kita makan, tiba-tiba kita kenyang. Nah kita boleh aja gitu. Boleh aja kita apa tuh, alhamdulillah saya sudah makan, perut saya jadi kenyang, nggak apa-apa. Karena itu udah hukum adatiah yang dihukumi oleh hukum syara. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan menekankan bahwa kita kenyang ini hakikatnya dari makanan, dari nasi. Tetap hakikatnya itu dari Allah yang mengenyangkan. Cuman secara adatiah kalau kita lapar ya harus makan. Nah itu yang pengertian dari adat ya. Hukum adat. Kalau masalah tadi yang Ustadz bilang itu bukan adat yang dihukumi oleh hukum syara. Itu mah adat kebiasaan budaya itu mah. Jadi lain lagi gitu. Lain lagi. Cuma adat dari kebiasaan budaya. Lain lagi. Jadi yang dipertelakan itu yang keluar dari hukum adat itu adalah hukum apa itu? Intinya mah yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada hambanya. Kalau Rasul itu mujizat namanya, kalau para wali itu karomah namanya, kalau ulama itu maunat namanya, gitu. Kalau orang fasik itu namanya istidrol, gitu. Jadi enggak yang Ustadz bilang ke saya itu hawarikul adatnya itu bukan hawarikul adat, itu mah kebiasaan budaya ya. Coba kalau menurut Abang Jenny sendiri nih, barangkali ada pandangan gitu mengenai karomah ataupun istikhraj gitu ya, mungkin ada suatu pengalaman ataupun pandangan dari orang tua atau gurunya gitu. Coba ini aja dikemukakan aja Bang Jenny, kita lagi sharing. Yang sebenarnya putusan apa yang udah dibicarakan dari tadi itu sama, nggak ada perbedaan, sama.
sebenarnya nggak ada yang disisihkan, yang jelas sama intinya. Cuman gini Tan, khawarikul adat itu ada yang dari kesaktian gitu. Makanya beda antara kesaktian dan karomah itu beda. Tan. Betul beda. Udah loncat apa memang beda? Beda pengertiannya kesaktian dan karomah itu. Kalau karomah itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah dari kepada hambanya, yang mana Allah memberikan itu tanpa pelantara. Jadi pengertian kesaktian dan karomah itu sangat beda kan? Paham. Gitu. Kalau kesaktian itu adalah keanehan-keanehan yang keluar dari hukum adat itu pakai pelantara kan? Bahwa itu pakai pelantara jin, Kodam. ya khodam itu. Jadi pengertian khodam dan jin begini kan? Gitu. Jin yang sudah berbakti kepada manusia, yang sudah taat, yang sudah turut, itu namanya khodam. Jadi khodam itu kalau bahasa kitanya apa itu namanya? Pembantu. Khodam itu pembantu itu. Gitu. Itu mah khodam itu mau dari kalangan jin, gitu. Mau dari kalangan malaikat. Gitu. Khodam itu pembantu. Nah, jadi beda antara kesaktian dan karomah. Kalau kesaktian itu ada keanehannya itu gitu. Ada bantuan dari makhluk gitu. Ada bantuan dari makhluk seperti jin lah terutama lah, nah seperti al-hikmat lah ya, al-hikmat gitu. Dukun, nah seperti dukun itu dukun pasti mempunyai khodam dari kalangan jin, dari kalangan jin. Makanya beda antara karomah dan istijrat itu. Kalau istijrat itu bisa di apa tuh, bisa diulang-ulang gitu. Kalau karomah itu tidak bisa. Karena karomah itu adalah langsung pemberian dari Allah, yang mana Allah memberikannya itu tanpa melalui perantara, langsung. Makanya ada di situ dalam toriko itu ya, gitu. Ya atur. Kalau dalam arti apa tuh namanya? Ilmu sir. Ilmu sir itu adalah ilmu seketika itu. Ilmu seketika, ilmu sir itu. Ilmu yang tidak bisa diulangi lagi, itu Mesir, itu karomah itu gitu. Ilmu yang Masuk tidak karomah, bisa ya? Jadi keanehan yang tidak bisa diulangi gitu ya, gitu. Refleks lah dalam Nggak arti bisa refleks. diingat kembali Ya nggak bisa diulangi lagi. Nah itu ilmu sir, ilmu dadakan lah, ilmu dadakan, ilmu pada harita gitu, nggak bisa diulangi lagi. Beda dengan kesaktian. Kesaktian itu bisa diulangi lagi kan, bisa diulangi lagi kesaktian ini. Mana contohnya? Ustadz nih umpamanya punya apa tuh namanya, aurat nih ya. Ustadz punya aurat, yang mana aurat itu hikmahnya itu untuk contoh ini mah ya, kekebalan. Nah, kekebalan. Nah, itu aurat sama Ustadz sudah lama tidak diwirid lagi. Itu pasti keistimewaannya itu pasti berkurang kan, karena tidak diwirid lagi sama Ustadz. Kalau ibarat pisau mah nggak diasah, Nah, gitu ya. nggak diasah. Jadi nggak tajam Ya. lah. Gimana contohnya kalau pingin tajam lagi, ya diwirid lagi. Nah, jadi dalam arti bisa diulangi itu. Gitu. Ilmu kesaktian mah. Kalau karomah tidak bisa. Bahkan dirinya juga orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah itu, kalau nisbat para wali itu diberi keistimewaan sama Allah, dia juga tidak sadar dia juga gitu. Contoh nih Ustadz nih ya, contoh Ustadz mau Jumatan gitu, mau ke masjid, tiba-tiba hujan turun gitu. Ustadz berjalan kaki aja menuju masjid, tiba-tiba Ustadz nggak kehujanan. Wah, saya ini nggak kehujanan katanya. Bahkan Ustadz juga nggak sadar gitu. Tiba-tiba dalam pemikiran Ustadz, wah coba saya nih mau coba lagi nih waktu hujan nih, kehujanan enggak lagi saya nih. Itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena ilmu karomah itu adalah ilmu yang refleks, ilmu pada harita, ilmu yang tidak bisa diulangi lagi, karena itu ilmu dari rahasia Allah itu. Bahkan Dari ilmu kesaktian ya. Iya, beda dengan ilmu kesaktian. Kalau ilmu kesaktian itu bisa diulang-ulang karena memakai seucap nyata bantuan jin dan
malaikat. Iya. Nah, Paham ya. Ya. itu kan menurut saya kan, iya. mohon maaf ini Benar, kita. benar. Jadi barangkali saya ada kesalahan di dalam penyampaian antara penyampaian pemahaman mujizat karomah maunat istijat, saya mohon maaf kan. Jadi mohon diluruskan lah. Kita sharing Betul. tukar